كلما لك حج وكبر والحمد لله على أعماله التي لا تحصر وعلى آلائه التي لا تقدر والحمد لله جعل يوم عيد فرحا للمؤمنين من البشر وهو في كل سنة يتحرر وأشهد أن لا إله إلا الله كل شيء عنده بأجل مسدر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنصح من دعا إلى الله وبشر وأنذر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المختار ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعه بإحسان إلى يوم المحشر. عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله. الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan nikmat umur kepada kita. Allah sampaikan kita kepada bulan yang agung. Allah sampaikan umur kita untuk kita mengabdi kepada Allah di bulan yang agung ini. Allah berikan contohnya. Allah berikan contohnya kepada kita semuanya. Allah sampaikan melalui lisan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat As-Saffat. Allah berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur ma'adha tara. Qala ya anzur 'ala tu'mar tadabuni insya'allah min as-salihin." Allah sampaikan kita kepada bulan yang agung ini untuk kita sama-sama mengingat kembali, menerangkan kembali sosok Khalilullah, sosok Rasulullah, Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Kita semuanya paham, kita semuanya mendengar tentang kisah-kisah kedua manusia mulia ini. Allah ingin menyampaikan kepada kita melalui Nabiullah Ibrahim bahwa sejatinya kita adalah hamba Allah, sejatinya kita adalah ciptaan Allah yang harus memenuhi semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiullah Ibrahim diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan putra tercintanya Nabiullah Ismail yang beliau tunggu
kurang lebih 80 tahun namanya. Allah tunjukkan rasa cinta Nabi Ibrahim kepada Ismail, sebagaimana Allah tunjukkan cinta kita kepada anak-anak kita. Tetapi Allah menguji Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintahnya menyembelih Nabi Ismail. Allah ingin membuktikan apakah kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi kecintaan beliau kepada anaknya, kepada buah hatinya Ismail alaihissalam. Dan pada akhirnya kita bisa menyaksikan bahwa Nabi Ibrahim dengan segala dinamikanya, dengan segala usahanya berhasil melalui cobaan Allah ini, dan kemudian Allah mengabadikan kepada kita kabarnya melalui Al-Quran. Kita bisa mencontoh Nabi Ibrahim sebagai ayah, sebagai suami. Kita bisa mencontoh Nabi Ibrahim memberikan contoh yang baik kepada anaknya Nabi Ismail, bahwa perintah Allah itu di atas segalanya, bahwa Allah adalah semuanya. Kita belajar dari Nabi Ismail bahwa kita sebagai anak, kita patuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengabadikan kisah Daud ini dalam surat As-Saffat seperti sampaikan tadi di atas. Kata di sini, insyaallah minasolihin, kata Nabi Ismail. Kuncinya ternyata ketika kita sebagai hamba Allah, sebagai anak, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai menantu, sebagai cucu dan seterusnya, kita kuncinya ternyata adalah bersabar terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan kita untuk berkorban, untuk salat, untuk zakat, untuk infak, hanyalah untuk kebaikan kita sebagai hamba-Nya. Kita ingin menjadi hamba yang soleh, kita ingin punya putra yang soleh, punya putri yang soleh, maka mulailah dari kita sendiri untuk menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan soleh. Kita mulai dari diri kita sendiri memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk salat. Mantap guys. Karena dengan salat yang benar, Allah menjamin bahwa kita akan bisa terhindar dari segala perbuatan keji dan mungkar. Pada masa Idul Adha, kita juga bisa melihat pengorbanan Nabi Ibrahim, betapa besarnya pengorbanan beliau. Oleh karenanya, pada malam ini kita juga bisa meniru beliau untuk mengorbankan hawa nafsu kita, mengorbankan keserakahan kita, mengorbankan rasa kita, hanya untuk bisa kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, "Fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati." Jadi hamba-Ku yang baik, maka kau akan Aku masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Masyaallah muslimin rahimahullah. Pada Idul Adha
kita juga sama-sama mengetahui bahwa saudara-saudara kita saat ini sedang melaksanakan rangkaian ibadah haji. Kita yang sedang tidak melakukan ibadah haji bisa mengambil hikmah, bisa mengambil ibrah dari rangkaian ibadah haji. Salah satunya kita bisa mengambil ibrah dari Yaum Arafah. Hari Arafah kita disunahkan berpuasa. Saudara-saudara kita YouTuber atau itu untuk introspeksi di Arafah. Oleh karenanya kita yang sedang tidak berhaji juga bisa melakukan tafakkur, bisa melakukan introspeksi diri, keburukan apa yang telah kita lakukan pada hari-hari yang lalu. Usia kita yang sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahkan 70 tahun, keburukan apa yang telah kita lakukan. Mari kita jadikan momen Idul Adha ini untuk sama-sama kita menentukan keburukan sifat kita, keburukan perilaku kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, menjadi kekasih Allah yang baik setelah kita melaksanakan Idul Adha pada hari ini. Kita sering mendengar istilah haji mabrur. Kita sebagai umat Muslim yang belum berhaji bisa juga mengambil hikmah, yaitu tetap menjadi pribadi, tetap menjadi ayah, tetap menjadi ibu, tetap menjadi suami, tetap menjadi istri yang baik. Karena sejatinya yang mabrur itu adalah membawa kebaikan kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada lingkungannya. Makanya pada hari ini saudara-saudara kita sedang melempar juga. Kita yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji diperintahkan juga untuk melempar semua sifat-sifat buruk kita, membuang sifat-sifat buruk kita, sehingga setelah Idul Adha ini kita menjadi manusia-manusia atau hamba-hamba Allah yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya ketika dalam proses haji wada yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hibban, At-Tabrani, Hakim, An-Nasai, Al-Hakim, At-Tirmidzi serta Ibnu Majah bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi hajjatul wada, ala ukhbirukum bil mu'min man amanahu an-nas ala amwalihim wa anfusihim wa yu'minu man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah wal muhajir man hajara al-khataya wal junub. Kata hingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji wada. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian tidak ingin aku beritahu seorang mukmin yang sejati? Ukhbirukum bil mu'min. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang sejati adalah man amilahu an-nasu ala amwalihim wa anfusihim, yaitu orang yang menjadikan orang lain merasa aman ketika kita merasa aman akan diri dan harta mereka. Kemudian kita menjadikan saudara kita, menjadikan lingkungan kita merasa aman. Kalau kehadiran kita kemudian menjadikan tetangga kita, menjadikan saudara kita merasa tidak nyaman, mungkin saatnya lah hari ini kita introspeksi apa-apa yang harus kita perbaiki. Walaupun hubungan manas yang disani oleh
Orang muslim sejati kata Nabi adalah mereka yang dengan keterangannya semua merasa, masyarakatnya merasa, sekitarnya merasa aman dari lisannya, aman dari tangannya. Saat ini mungkin sering kita menuliskan hal-hal yang kurang baik dalam handphone kita, menuliskan informasi-informasi yang kurang baik. Makanya saya berkata satu, mengajak Yusuf dan para jemaah sekalian untuk sama-sama kita menjadi muslim, menjadi mukmin yang kehadirannya menjadikan sekitar kita merasa aman, merasa damai. Kemudian Rasul menyampaikan al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah, seorang mujahid sejati. Siapakah dia? Man jahada nafsahu fi ta'atillah adalah mereka yang memerangi hawa nafsunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk saya kita berikan momentum setelah hari ini untuk sama-sama memerangi hawa nafsu kita. Amin. Keinginan kita berlebih. Amin. Yang mungkin kita tidak sadari adalah Hampir manja. kebiasaan masa kini. Anu kan ada ya. Ustaz siapa nih manja? Kita memberikan mungkin tidak kita perlukan. Karena kita merasa bahwa yang ada di rumah kita sudah tidak menarik lagi. Karena terlalu corona yang masuk di gedung-gedung kita. Konten pasar kena aki. Bikin aki. Padahal hawa nafsu pasti akan membawa kita kepada kesengsaraan. Hawa nafsu pasti membawa kita kepada kecelakaan. Kalau kita sebagai suami, kalau kita sebagai istri, sebagai anak tidak mampu menahan diri, tidak mampu membedakan mana yang menjadi kebutuhan, mana yang menjadi hidup, itu akan merusak rumah tangga kita, akan merusak lingkungan kita. Kemudian yang terakhir kata Nabi, wal muhajir, siapakah yang tidak kenal orang lagi hijrah itu? Man hajar wa kadaya wasinu, mereka yang berpaling dan hijrah dan yang semula sering melakukan kesalahan, yang semula sering membunuh orang, yang semula sering melakukan hal-hal yang buruk, kemudian menjadikan umat ini kita berhijrah menjadi pribadi kita yang baik. Tentang selalu mati anda, Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul wa qawlihi yastabi'un Amin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن اليقين هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. Amin. هذا استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر عند من خلق من ربه العقل والغفران
الله أكبر عدد ما فتح لله من القربات الله أكبر عدد ما أفاض المولى بالجود والإحسان اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالحمد والأمان نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الداعي إلى الإيمان اللهم صل وسلم وبارك على خاتم الأنبياء وإمام الأصفياء سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأوفياء ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الجزاء. معاشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته فقال الله تعالى جل جلاله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم ارفع عنا البلاء والوبلاء والقضاء والزلازل والمحن وسوء الفتن والفواحش والآثام ما ظهر منها وما بطن اللهم أصلحنا واصلح ما في صلاح الإسلام والمسلمين اللهم لا تهلكنا واهلك عن شيعته صلاح الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الإسلام والمسلمين وانصر من قتل الإسلام والمسلمين آمين. اللهم اصلح ولاة أمورنا آمين. آمين. اللهم أنصر المسلمين في كل مكان آمين. واشكر اللهم وابعث على اعداء المسلمين آمين. وثبت قلبهم وطهر جمعهم ودمر قلبهم آمين. اللهم انصر المسلمين والمسلمات آمين. والمؤمنين والمسلمات الاحياء منهم والاموات آمين. يا ارحم الراحمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان آمين. Nyetir kedua, pakai kusum nyetir kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin. Komen tantretan. Gak keburu mau pandangnya gimana? Gak keburu. Nih sak kumis nih. Nih sak kumis teh. Betura, ye kumisnya betura. Oh. Ya kibote Bogor jila, kibote Bogor ya. Aidin. Kibote Bogor jila. Ye, kibote Bogor. Aku lah. Paling depan kakak sholat. Ya lah. Kibote Bogor ye. Lo toron tretan. Kibote Bogor kumis ya. Kasihan orang banyak. Kurang banyak nih Pak Masalah. Pak RW. Nah nih Pak RW juga nih calonnya besok nih. Tretan, kibote Bogor ya tretan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mantap. Oh tretan, kibote Bogor ya tretan. Hei.